Sebagai pemain terhebat, Michael Jordan tentu merupakan salah satu pemain paling ikonik sepanjang sejarah NBA. Begitu pula dengan sepatu-sepatunya. Hingga saat ini, masih banyak orang yang suka memakai Air Jordan, tak hanya di lapangan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada beberapa fakta unik yang mungkin belum kalian tahu tentang sepatu ini. Mulai dari kontroversi panas hingga sempat dikira dapat memicu kekerasan. Dengan segala kehebatannya, Michael Jordan berhasil memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia basket. Tak hanya terhadap permainan di lapangan, Jordan dengan sepatu basketnya Air Jordan juga berhasil mencuri perhatian dunia pada saat itu. Bahkan faktanya, penghasilan Jordan di lapangan ternyata sangat sedikit jika dibandingkan dengan pendapatan yang ia raih dalam bisnis sepatunya. Sepanjang karirnya, sebagai seorang pemain, Jordan menghasilkan hampir 94 juta dolar Amerika atau sekitar 2,6 triliun rupiah saat ini. Kemudian pada 2023 lalu, Jordan dengan sepatu-sepatunya mampu menghasilkan sekitar 330 juta dolar Amerika atau sekitar 5,4 triliun rupiah hanya dalam setahun. Hebatnya lagi, angka tersebut hanyalah 5% saja dari seluruh pendapatan Nike. Jordan bisa saja jadi lebih kaya lagi jika ia mendapatkan persentase keuntungan yang lebih tinggi. Dengan itu, pada tahun 2024, Jordan memiliki kekayaan hingga 3,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 56 triliun rupiah. Sangat gila jika dibandingkan dengan penghasilannya sebagai pemain. Namun, kesuksesan Jordan ini tentu tidak bisa diraih dengan mudah. Ada banyak sekali tantangan yang harus ia dan Nike hadapi dalam perjalanannya. Bahkan, sepatu Air Jordan hampir saja tidak pernah muncul di muka bumi. Karena pada awalnya Jordan sebenarnya tidak berkeinginan untuk bergabung dengan Nike. Sebelum masuk NBA, Jordan sangat mencintai Adidas. Nike sebenarnya sudah memberikan banyak tawaran menggiurkan kepada Jordan, seperti uang jutaan dolar Amerika, sepatu signature, hingga keuntungan dari penjualan sepatunya. Semua itu ditawarkan sebelum ia bermain 1 detik pun di lapangan NBA. Luar biasa. Namun, Jordan menolak begitu saja dan masih berkeinginan keras untuk bergabung dengan Adidas. Sayangnya, Adidas tidak menghiraukan Jordan. Sehingga Jordan pun akhirnya menandatangani kontrak bersama Nike. Dan ternyata itu merupakan salah satu keputusan terbaik yang diambil Jordan dalam karirnya. Berbicara tentang Air Jordan, tentu kita tidak bisa melupakan logonya yang sangat ikonik. Ya, siluet The Jumpman ini menggambarkan aksi Jordan yang selalu atletis dan memukau pada zamannya. Tapi, tahukah kalian jika ternyata Nike dalam tanda kutip mencuri logo tersebut? Seperti yang baru saja kita bahas, Jordan awalnya tidak tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Nike. Selain Adidas, Jordan juga sempat menggunakan sepatu brand-brand lain. Contohnya Converse saat ia bermain di tingkat perkuliahan. Jordan juga menggunakan sepatu New Balance dalam foto ini. Namun, siapa sangka foto tersebut akan mendatangkan masalah yang cukup besar bagi Nike. Foto itu diambil pada 1984 oleh Jacobus Rentmeester, seorang fotografer majalah. Saat Rentmeester ingin mengambil foto bersama Jordan muda, ia menyuruhnya untuk melompat sambil merentangkan kaki. Foto tersebut nantinya dimasukkan ke dalam majalah Life. Nike pun tertarik untuk menggunakan foto tersebut sebagai logo Jordan. Mereka kemudian mengembangkan foto tersebut menjadi milik mereka sendiri. Posenya hampir sama, hanya saja kali ini Jordan tampak menggunakan sepatu Air Jordan, bukan New Balance. Hal ini kemudian menjadi awal dari logo legendaris The Jumpman. Hingga pada 2015, setelah Nike sukses besar melalui Air Jordan, Rentmeester menggugat Nike karena dianggap telah mencuri gambar dengan hak ciptanya yang kemudian diubah menjadi versi mereka sendiri. Berdasarkan gugatan Rentmeester, pada 1984, Nike awalnya hanya membayar 150 dolar Amerika saja atau sekitar 7 juta rupiah saat ini untuk menggunakan fotonya secara terbatas. Namun pada akhirnya Nike mengambil dan mengembangkannya menjadi sebuah logo yang masih dipakai hingga saat ini. Sayangnya gugatan Rentmeester ini gagal, sehingga ia tidak mendapatkan imbalan yang setimpal atas ide dan kreativitasnya terhadap awal mula logo tersebut. Tapi setidaknya sekarang kita tahu siapa sosok di balik logo ikonik ini. Sepatu Air Jordan tidak hanya terkenal di lapangan saja. Banyak orang suka memakai sepatu ini sebagai fashion dan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa jadinya jika ternyata sepatu Air Jordan juga pernah dipakai untuk tayang di layar lebar? Dengan lompatannya yang sangat tinggi, Jordan mungkin bisa dikatakan sebagai superhero di dunia nyata. Sebelum film Space Jam, ternyata ada bagian dari Jordan, khususnya sepatu, yang pernah mencuri perhatian dalam film Batman pada 1989. Siapa sangka jika sepatu boot ini merupakan modifikasi dari Air Jordan 6. Karena warnanya yang hitam pekat beserta logo yang hanya berada di sol bawah saja, tentu tidak mudah untuk mengenali sepatu tersebut jika ditonton secara langsung. Sepatu Air Jordan 6 ini pun berhasil menjadi salah satu sepatu Jordan yang paling eksklusif sepanjang masa. Kapan lagi seorang Batman akan menyelamatkan kota Gotham sambil menggunakan sepatu basket?
Meski begitu, dengan segala modifikasinya, sepatu Air Jordan 6 yang satu ini tidak cocok digunakan untuk bermain basket. Realistis saja, siapa yang mau main basket pakai sepatu boot? Selain dalam dunia film, ada satu sepatu Air Jordan yang eksklusif dipakai untuk acara-acara tertentu. Sepatu itu adalah Air Jordan 11. Sepatu ini dulunya berhasil menarik perhatian banyak orang dibandingkan sepatu-sepatu lainnya. Bagaimana tidak, Air Jordan 11 memiliki bahan kulit yang sangat mengkilap sehingga memberikan kesan mewah. Maka dari itu, selain untuk bermain di lapangan, Air Jordan 11 juga sering digunakan saat orang-orang memakai jas atau pakaian formal lain. Kebiasaan ini pun mulai menjadi sebuah tradisi. Para pecinta sepatu Jordan akan menggunakan Air Jordan 11, khususnya yang versi Concord atau hitam putih dalam acara pernikahan atau kelulusan. Sebab, sepatu itu semakin melengkapi pakaian rapi mereka. Bahkan Nike sampai merilis Air Jordan 11 cap and gown yang berwarna hitam secara keseluruhan yang dikhususkan bagi mereka yang ingin menggunakan sepatu Jordan dalam acara kelulusan. Michael Jordan dan sepatunya berhasil mencapai tingkat popularitas yang tinggi. Semua orang pada zamannya tentu sangat antusias untuk melihat Jordan bermain menggunakan sepatu signature andalannya. Tapi bagaimana nasib Air Jordan saat Jordan tiba-tiba memutuskan untuk pensiun? Seperti yang kita tahu, selama berkarir sebagai pemain, Jordan pernah pensiun hingga 3 kali. Pada 1993, ia pensiun untuk pertama kali. Namun Nike tetap merilis Air Jordan 9. Padahal Jordan sudah tidak menginjakan lapangan lagi pada saat itu. Atau mungkin ia sudah tidak tertarik lagi terhadap olahraga basket. Air Jordan 9 pun tidak pernah mendapatkan jam terbang di lapangan sebelum Jordan pada akhirnya menggunakannya pada awal 2000-an saat ia kembali dari pensiun untuk kedua kalinya dan membela Washington Wizards. Namun uniknya, meski Jordan tidak pernah memakai Air Jordan 9 selama membela Chicago Bulls, sepatu itu tetap mendapatkan penghormatan dari mereka. Sebab dalam patung Jordan yang diukir di arena Bulls, ia nampak menggunakan sepatu Air Jordan 9 karena patung itu dipersembahkan untuk Jordan saat ia pensiun untuk pertama kalinya. Sepatu Air Jordan ternyata memiliki berbagai fakta unik. Namun, masih kurang jika sepatu itu belum menimbulkan kegaduhan yang cukup parah. Sepatu Air Jordan 14 adalah salah satu sepatu Jordan yang paling bersejarah. Ia menggunakan sepatu itu saat mencetak tembakan krusial di final NBA 1998 dan meraih gelar juara ke-6-nya. Akan tetapi, sepatu ini juga dikenal dalam sisi sejarah yang cukup buruk. Menjelang akhir tahun 90-an, kekerasan yang disebabkan geng-geng di Amerika Serikat berada dalam tingkat yang cukup tinggi. Kota Salinas di negara bagian California merasa khawatir dengan rilisnya sepatu Air Jordan ini. Hal itu disebabkan oleh nomor Romawi 14 yang ada dalam sepatu tersebut. Mereka melalui wali kota Salinas bahkan sampai memberi surat kepada Nike apabila mereka khawatir sepatu tersebut dapat memicu kekerasan. Sebab angka Romawi 14 merupakan simbol dari geng non-teros di daerah tersebut. Huruf alfabet ke-14 juga adalah huruf N, inisial dari geng tersebut. Tak hanya itu, sepatu Air Jordan 14 yang satu ini juga memiliki warna merah yang merupakan warna dari geng non-teros. Polisi lokal di sana khawatir jika anggota geng memakai sepatu itu sebagai identitas mereka. Sebagai salah satu brand terbesar, Nike dan Air Jordan tentu memiliki perjalanan yang menarik. Baik atau buruk, semua tetap berpusat pada bisnis, dan mereka sudah untung besar-besaran. Itulah episode kali ini. Jersey free custom design 100.000 per setel cuma ada di Easy Sportswear sampai 31 Desember aja. Gas buruan di check out! Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.